Selamat malam saudara, kembali Dialog TVRI menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Herdina Suherdi. Dan pada malam hari ini kami akan mengambil tema mengenai sikap Presiden Joko Widodo. Siang tadi atau sore tadi tepatnya Presiden Joko Widodo akhirnya bersikap terkait dengan kisruh antara KPK dan Polri dengan menonaktifkan dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan juga Bambang Wijayanto, dan kemudian mengusulkan nama Wakapolri Badrodin Haiti untuk dicalonkan menjadi calon Kapolri. Dan kita akan membahas terkait hal itu dengan narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Komarudin Hidayat, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Dina. Dan di sebelahnya ada pengamat politik UI, Mas Agung Supriyo. Selamat malam, Mas Agung. Selamat malam, Mbak Dina. Ya, dan di telepon juga kita sudah tersambung dengan Profesor Syafi'i Ma'arif, Ketua Tim Independen atau Tim 9. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Syafi'i. Waalaikumsalam, TVRI. Ya baik, terima kasih Buya Syafi'i sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Dan saudara, sebelum kita berbincang mengenai tema kita malam hari ini yaitu sikap Presiden Joko Widodo, kita ikuti terlebih dahulu pernyataan ataupun keterangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sore tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini saya akan berbicara masalah yang berkaitan dengan Polri dan KPK. Yang pertama, mengingat bahwa pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Budi Gunawan Esa, MSI, sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Maka untuk menciptakan ketenangan serta memperhatikan kebutuhan kepolisian negara Republik Indonesia untuk segera dipimpin oleh seorang Kapolri yang definitif, maka hari ini kami mengusulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri. Yang kedua, saya memutuskan Saudara Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi kepolisian Republik Indonesia agar makin profesional dan dipercaya masyarakat. Kontribusi ini dapat dilakukan dalam posisi dan jabatan apapun yang nanti diamanatkan kepadanya. Yang ketiga, karena adanya masalah hukum pada dua pimpinan KPK, yaitu Saudara Abraham Samad dan Saudara Bambang Wijayanto, serta satu kekosongan pimpinan KPK, maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya akan mengeluarkan kepres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK, dan selanjutnya akan dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk pengangkatan anggota sementara pimpinan KPK demi keberlangsungan kerja di lembaga KPK. Setelah itu diikuti dengan penerbitan 3 kepres pengangkatan 3 orang anggota sementara pimpinan KPK, yaitu Saudara Taufikur Rahman Ruki, Saudara Profesor Dr. Indrianto Senoaji, dan Saudara Johan Budi. Saya menginstruksikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan meminta KPK untuk mentaati rambu-rambu aturan hukum dan kode etik untuk menjaga
untuk menjaga keharmonisan hubungan antar lembaga negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya nanti. Ya, demikian tadi kami tayangkan kembali pernyataan dari Presiden Joko Widodo sore tadi terkait dengan penyelesaian terhadap kisruh ataupun polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Dan langsung saja saya ingin bertanya terlebih dahulu dengan Buya Syafi'i. Halo Buya. Ya, masih bersama kami ya. Buya Syafi'i, saya ingin meminta tanggapan Buya terkait dengan pernyataan dari Presiden Joko Widodo sore tadi yang akhirnya menyikapi kisruh antara KPK Polri ini dengan mengusulkan calon Kapolri baru dan demikian tidak melantik Komjen Budi Gunawan. Ya, kita hargai ya, dan itu yang pandangan yang realistik ya, walaupun barangkali tidak bisa memuaskan semua pihak. Paling tidak ketegangan yang dirasakan oleh masyarakat kan sudah agak turun ya. Jadi berapa minggu kita tegang karena ini. Sekarang kan sudah agak tenang sedikit lah. Kita hargai keputusan itu. Baik Buya, ini tentu ada berbagai pertimbangan yang melatar belakangi sehingga kemudian Presiden baru kali ini ataupun saat ini mengambil sikap terkait dengan kisruh ini. Apakah salah satunya juga adalah karena rekomendasi yang kemarin disampaikan oleh tim 9 ini? Mungkin saja ya, kita kan tidak tahu juga. Yang memberikan laporan banyak yang memberikan pendapatnya, saran Presiden. Ya mungkin salah satu dari tim 9 itu. Ya baik, Buya sempat mengatakan bahwa kemungkinan di belakang ini sebetulnya adalah permasalahan di antara individu di dua lembaga ini, namun kemudian ada yang bermain di air keruh, seolah-olah kemudian membuat konflik ini adalah antara dua institusi. Ya. Yang kemudian akhirnya pada hari ini Presiden Joko Widodo mengambil sikap yang berseberangan dengan partai yang mendukungnya. Bagaimana tanggapan Buya? Ya tentunya sudah mempertimbangkan ini masyarakat akan terbelah. Tapi sebagian besar masyarakat ya kita lihat rakyat pemberi opini itu kan memang dicari calon lain. Ternyata akhirnya Presiden lebih memberatkan ya pertimbangan kepada moralitas publik ini. Dan yang lihat sambutan media kemudian gegap sempita ya, agar tidak ada dicari calon lain. Saya Presiden mempertimbangkan itu walaupun kemudian agak lambat prosesnya. Buya, kemudian selain tadi mengusulkan nama calon Kapolri baru, Presiden Joko Widodo juga kemudian menghentikan sementara Abraham Samad dan juga Bambang Wijayanto dan kemudian menunjuk 3 PLT. Apakah ini juga sekaligus menjawab keinginan dari sebagian publik ataupun ini juga nantinya bisa mengembalikan etos kerja dari KPK sendiri yang kemarin sempat mungkin sedikit terganggu? Terganggu ya. Saya rasa yang PLT yang 3 ini, yang 2 kan sudah berpengalaman ya, Pak Ruki dengan Pak John Budi. Yang satu ya seorang pakar hukum. Mudah-mudahan aja lah. Dan sebenarnya dari sumber-sumber yang saya dapat ya, sebenarnya si Bambang Wijayanto itu hampir tidak ada alasan untuk ditahan. Tapi kemarin sudah sangat emosional ya, sudah timbul penafsiran liar ya bahwa KPK mau dihanguskan segala macam. Dan penyidik KPK juga mau ditersangkakan. Ini menurut saya sudah tidak sehat sama sekali. Jadi dengan ini mudah-mudahan Kapolri juga ya, belum kalau diterima di PS Pak Haiti dan bisa bekerja sama bersinergis ya dengan KPK. Jadi Pak Ruki ini kan seorang polisi juga ya. Baik Buya, selain itu kemudian juga Presiden Joko Widodo mengatakan agar antar dua lembaga ini saling menjaga keharmonisan ataupun menjaga sinerginya. Menurut Anda dengan kejadian kemarin-kemarin ini Buya, apakah kemudian dua institusi ini bisa saling bersinergi kembali nantinya? Kalau mereka berpikir sebagai negarawan, mereka pasti bersinergi. Sebab kan ini kan dua institusi penegak hukum, masa berkali-kali sudah 3 kali sejak buaya pertama, kedua, ketiga ngapain? Itu kan habis energi. Bangsa terkuras nanti. Orang bertanya-tanya. Jadi kalau ini tidak cepat selesaikan, itu kan
kita kelelahan semua lah. Dan kepercayaan masyarakat bisa berkurang. Dengan ini sedikit nama presiden agak sedikit naik. Apalagi nanti kalau baris krim itu dibenahi juga ya. Itu kan sumber biang keroknya di sana. Baik Buya, terakhir setelah akhirnya Presiden Joko Widodo mengambil sikap terkait hal ini, apa langkah berikutnya ataupun rekomendasi lain yang nanti akan diusulkan oleh tim 9 ini? Itu aja dulu lah, udah itu aja dulu. Baik, jadi rasanya DPR juga tidak ke macam-macam. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya Syafi'i Ma'arif sudah berbincang bersama kami. Terima kasih. Ya, dan saya sekarang ke Mas Agung dan juga Prof. Komarudin ini. Tadi juga kita sudah dengarkan bersama tanggapan dari Buya Syafi'i Ma'arif terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo sore tadi, bahwa akhirnya Presiden mengambil sikap terkait dengan apa yang terjadi antara KPK dan Polri ini. Tanggapan dari Prof sendiri seperti apa? Ya, saya mencoba ya berempati mewakili pikiran perasaan masyarakat ya. Kan baru kemarin rakyat itu partisipasi untuk menangkan pemilu. Ya. Rakyat itu sudah lelah, mereka terkotak-kotak dalam parpol gitu kan, dan sekarang sudah selesai. Maka yang mereka harapkan itu kemudian mendapatkan pemerintahan yang bekerja efektif, memikirkan rakyat gitu. Jadi ini aneh, belum lama rakyat itu heboh dan sudah selesai. Sekarang yang ribut dan heboh pemerintah yang baru saja pemilu. Nah ini kan sangat melukai rakyat. Yang kedua, rakyat itu kan tahu bahwa Jokowi itu yang mengusung PDIP. Dan berapa menteri-menteri juga ada unsur partai. Tapi rakyat itu kan tidak mau tahu. Yang mereka harapkan Pak Jokowi itu Presiden Republik Indonesia. Dia bukan perpanjangan partai, bukan pekerja partai, tapi bahwa dia itu memang memikirkan dimiliki rakyat. Bahwa partai silahkan di Senayan dan sebagainya, tapi kan mereka juga wakil rakyat. Dengan demikian, saya senang ya bahwa Pak Jokowi kemudian pidato sebagai seorang kepala negara. Tapi ini baru awal ya, permulaan. Jadi pemimpin besar itu biasanya akan muncul dari situasi krisis. Ya. Ketika krisis itulah terjadi pembelajaran, pematangan, dan rakyat juga akan tahu. Ketika aman-aman saja kita tidak tahu sebenarnya Pak Jokowi itu siapa. Tapi ketika ada krisis seperti ini juga kita akan belajar mulai mengenal dia. Dan semoga Pak Jokowi juga bisa semakin wise dengan seperti ini. Dengan demikian setelah ini kita ingin lihat seberapa serius komitmen Presiden untuk memberdayakan, memperbaiki lembaga Polri dan KPK, dan tentu kejaksaan. Dengan ujian yang pertama ini, menurut Prof. Komarudin, apakah kemudian Presiden Joko Widodo ini sudah cukup tegas dan tangkas dalam menangani masalah yang ini? Pak Jokowi itu kan fenomenal. Tahunnya kan wali kota Solo. Kemudian jadi gubernur DKI. Dia sukses karena ngurusi Tanah Abang dan Waduk Pluit dan belusukan kan itu kan. Kemudian dipersepsikan ini lebih merakyat dibandingkan politisi sebelumnya, dan dia menyalip politisi yang sudah tahunan malang melintang. Tapi kan belum pernah diuji. Nah dengan demikian kita akan lihat bahwa Pak Jokowi dengan kasus ini semakin menunjukkan bahwa dia itu presiden. Tapi itu akan terlihat nanti setelah ini bagaimana dia misalnya menentukan baris krimnya siapa, kemudian bagaimana dia mendorong. Dia kan tadi bilang supaya, nah itu perintah itu, terjadi hubungan harmonis antara berbagai lembaga. Sekarang kita lihat seberapa serius dan tegas dia mengawal pernyataannya, dan sekaligus kita akan melihat di bawahannya itu seberapa taat dia pada undang-undang. Dan kemudian DPR juga bagaimana dia mensikapi ini gitu. Ini sinyal bahwa sebetulnya Presiden juga tahu bahwa ada ketidakharmonisan di antara dua lembaga. Oh iya, ini starting point, kita akan melihat kepemimpinan Jokowi, kemudian komitmen jajaran polisi, juga KPK, dan juga DPR. Rakyat akan melihat. Semoga mereka tidak mengecewakan rakyat yang baru saja dia itu capek lelah pemilu
gitu. Ya, setidaknya ini menyembuhkan sedikit ya luka iya. rakyat yang selama ini sudah mendukung Presiden Joko Widodo. Mas Agung, dengan hari ini Presiden menyatakan ataupun membuat pernyataan terkait hal ini, artinya cukup menepati janji ya, karena kemarin sempat mengatakan bahwa akan diputuskan setelah pra-peradilan selesai. Ya, relatif ya. Relatif gimana? Saya cuma memang kita harus apresiasi ya statement dari Jokowi setelah lama kita tunggu ya. Saya kira Jokowi bilang pekan ini waktu itu ya, pekan depan ya, lewat sudah 3 hari. Molor. Jadi kalau dibilang apakah menepati janji, saya kira tidak. Tetapi harus kita apresiasi memang keputusan Pak Jokowi. Nah, saya melihat dari sisi konten ya, apa yang dia pidatokan. Yang pertama, dia tidak menyentuh sama sekali masalah korupsi ya. Jadi pilihan bahasanya saya kira cukup halus, menimbulkan ketegangan ya di masyarakat, perbedaan pendapat tentang Komjen BG ini. Tetapi sama sekali tidak ada kata-kata korupsi, pemberantasan korupsi. Padahal kalau kita lihat ya, pakar-pakar hukum, ahli hukum, ketika pra-peradilan dimenangkan oleh BG, mereka mengatakan itu hanya prosedurnya, tidak substansinya. Artinya BG masih dalam status bisa dikenakan status korupsi, ya, asal prosedurnya benar, karena secara substansi memenuhi syarat. Itu yang pertama, ya, tentang Komjen BG. Ini tidak menjadi landasan Jokowi. Justru kan perdebatannya kenapa bukan Komjen BG, sebetulnya bukan karena BG, tapi karena korupsi yang mengikuti BG itu sendiri. Jadi saya kira memang Jokowi tidak tegas di sini. Jadi kontennya saya kira bermasalah, Pak, kalau dalam pandangan saya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kalau kita mengutip pidato atau tadi bahasa dari Pak Syafi'i Ma'arif ya, tadi di telepon, Buya mengatakan bahwa terjadi ketidakadilan, nah, katakan demikian, atau kriminalisasi terhadap anggota KPK. BW dikatakan oleh beliau, ya, semestinya tidak masuk jerat hukum, ya, apalagi ada 21 penyidik KPK yang tidak hanya melanggar sanksi administrasi, katanya juga bisa dikenakan sanksi pidana karena memiliki senjata api ilegal. Jadi Jokowi juga tidak tegas dalam hal ini. Dia mengatakan bahwa ya harus harmonis, tetapi tidak memberikan petunjuk yang jelas, ya, keberpihakan yang jelas. Kalau dia mengatakan stop kriminalisasi, mungkin ini adalah perintah Badrodin untuk kemudian memberesi bawahannya. Jadi saya tidak melihat statement Jokowi itu statement yang berpihak, ya, statement yang sangat kuat nuansanya, tetapi harus kita apresiasi tentang tidak dilantiknya Budi Gunawan. Itu saja. Nah, outputnya kemudian nanti kita lihat apakah terjadi penurunan tensi terutama dari pihak Polri terhadap KPK. Ya, kalau ternyata terjadi itu, ya berarti memang berjalan. Tapi kalau tidak terjadi, ya memang yang pertama derajat kewibawaan Presiden tidak terangkat, ya, mungkin terangkat tapi sedikit. Tadi Pak Buya mengatakan sudah cukup terangkat tapi mungkin tidak begitu terangkat. Yang kedua, memang isi pidatonya sendiri tidak menginstruksikan hal itu. Jadi saya melihat seperti itu. Nah, baik, Mas Agung, sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan pencalonan Badrodin Haiti, kemudian penonaktifan Abraham Samad dan Bambang Wijayanto, saya tertarik tadi dengan pernyataan bahwa dalam sikapnya tadi Presiden Jokowi masih kurang tegas. Gitu, ya, betul. Jadi artinya dia tidak tegas pertama dalam hal pemberantasan korupsi. Mestinya dia tidak hanya mengatakan perbedaan pendapat di masyarakat, tetapi intinya kenapa berbeda? Karena ada korupsi yang kemudian harus diberantas. Padahal di satu sisi, ketika Presiden Joko Widodo menyikapi terkait dengan hukuman mati terhadap penyalahguna narkoba ataupun terpidana narkoba, itu kan juga Presiden sangat tegas. Padahal pemberantasan korupsi juga adalah sama-sama kejahatan luar biasa, sama dengan narkoba. Gitu. Tapi kenapa kemudian di sini dalam pengambilan keputusannya seolah-olah banyak pertimbangan? Apa yang kelihatannya membebani ataupun memberatkan Presiden untuk kemudian mengambil keputusan itu? Ya, saya kira Jokowi punya idealisme, ya. Dalam nawacita kan nomor 1 bukan narkoba tetapi pemberantasan korupsi. Ini yang nomor 1. Ya, justru ini nomor 1. Nah, kenapa kemudian Jokowi bersikap ragu? Jelas karena kalau kita baca statement di media, ya, partai-partai politik yang tergabung dalam KIH itu semua ingin agar Budi Gunawan dilantik.
Ya, apalagi ketika Budi Gunawan menang dalam pra-peradilan, ya, bahkan ada ancaman akan di-impeachment Jokowi kalau dia tidak melantik Budi Gunawan karena melanggar konstitusi. Nah, ini kata-kata terus ya kita bisa proyeksikan bahwa memang ada perbedaan atau gap yang begitu menganga antara KIH dengan Jokowi. Apalagi kemudian ditambah bumbu Jokowi dengan timnya yang dianggap sebagai trio singa atau siapalah seperti itu yang mempengaruhi Jokowi, ada juga tim 9. Jadi saya kira kenapa kemudian Jokowi mengambil bahasa yang tidak lugas, ya, salah satunya adalah karena terbebani oleh konflik yang ada di dalam sekelilingnya itu, di dalam dirinya dan sekelilingnya. Jadi kalau misalnya semua pro terhadap pemberantasan korupsi, saya kira Jokowi akan tegas. Jadi Jokowi tidak tegas, ya, sekali lagi karena memang ada persoalan yang melilit. Itu yang saya baca dari konten pidato Jokowi. Ya, kalau Prof. Komarudin, bagaimana kemudian Anda melihat ini kan hanya berselang 1 hari dari putusan pra-peradilan yang kemudian dimenangkan oleh Komjen BG, lalu Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen, ya. Dan lalu kemudian hari ini baru kemudian Presiden mengambil tindakan. Nah, ini kalau kita melihat tadi nomor 1 dalam nawacita sebetulnya adalah pemberantasan korupsi. Gini ya, konsep kepemimpinan itu tidak luput dari budaya, dari mana dia tumbuh. Dia orang Jawa, orang Solo ya, kultur Jawa. Kalau dikaitkan dengan narkoba itu kurang pas. Kalau dia tegas pada narkoba, itu para politisi nggak ada tersinggung kepentingannya, itu tidak menyinggung stakeholder, gitu kan. Maka semakin dia tegas, dia semakin didukung. Tapi Jokowi itu kan bukan pimpinan partai. Bahkan andilnya, share-nya itu kan tidak sepenuhnya milik PDIP, tapi juga publik. Dan oleh karena itu, dia banyak utang budi kepada beberapa pihak, baik pada Budi Gunawan sama orang Solo, kemudian pada PDIP, bahkan sekian calon PDIP pun juga tidak terakomodasi dalam kabinet dan seterusnya. Makanya kalau saya baca, dia itu pelan-pelan. Gitu. Pelan-pelan tapi dia tuh punya agenda gitu. Jadi dia mempertimbangkan tidak frontal bahwa dia mencalonkan Badrudin itu bagi saya sudah satu keberanian, sudah satu kredit bagi dia. Tapi memang dia hati-hati sekali terhadap BG, misalnya gini. Tapi ada banyak pihak yang sebetulnya korupsi, bahkan dia bilang saya berharap nanti Komjen Budi Gunawan tetap memberikan yang terbaik untuk kemajuan. Ini bahasa kultur Jawa, bagaimana dia sesungguhnya ingin berbeda tapi dengan bahasa yang halus dalam tata negara, lebih bagi orang yang menganut gas gitu, ya tidak cocok. Tapi ya begitulah pemilihan model dia saat ini. Ya, tapi kemudian banyak pihak ataupun sebagian publik yang agak gregetan gitu ya, karena kenapa harus menunggu berlarut-larut sampai kemudian baru setelah pra-peradilan ini keluar hasilnya baru kemudian Presiden memutuskan. Jadi sepertinya sudah kalau itu agak panjang. Dipahami begini. Kenapa harus menunggu pra-peradilan? Kalau dia bilang tidak, tapi dia sendiri, maka dia langsung berhadapan dengan legislatif. Tapi dengan dia melibatkan tim 9, masyarakat, opini, kemudian ketemu Prabowo, ketemu Pak Habibie dan sebagainya, dia bilang tuh bahwa yang mendukung tidak setuju pada BG bukan saya saja, tapi banyak orang itu. Ya, gitu. Artinya banyak dukungan di belakangnya. Ini kan sebenarnya taktik bagaimana berpolitik, manuver-manuver Jokowi. Makanya tadi saya katakan sampai di sini oke, tapi kita tunggu. Bagaimana komitmen Presiden Jokowi untuk memberantas korupsi gitu. Maka akan kita lihat dan kita desak saja selanjutnya bagaimana status tersangka dari Budi Gunawan. Kemudian juga bagaimana orang-orang KPK kalau memang mereka difitnah, didalimi, dia harus punya forum panggung fair untuk membela dirinya. Kita lihat nanti bagaimana. Baik, Mas Agung, ini tadi Prof. Komarudin mengatakan bahwa dengan mencalonkan Badrudin Haiti ini sudah merupakan langkah berani. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Karena dengan mencalonkan Badrudin Haiti, padahal sebelumnya sebetulnya Kompolnas juga mencalonkan ada 6 nama. Setidaknya mengapa kemudian kali ini Presiden kembali hanya mengusulkan satu nama atau calon tunggal? Dan kabarnya juga rekan gendut juga, Prof. Ya, konon kabarnya. Dulu sempat disebut-sebut ya. Sempat disebut
ada 5 orang katanya termasuk beliau. Apakah ini tidak cukup besar risikonya itu nanti juga akan mengalami penolakan di entah itu di DPR atau di publik? Ya, saya kira begini, kalau mengambil langkah Jokowi, ya, tapi kita harus apresiasi sekali lagi ada keputusan Jokowi untuk membatalkan pelantikan BG. Nah, kalau saya ibaratkan apakah keputusan Jokowi ini spesial atau tidak, saya kira biasa saja. Sudah seharusnya seorang presiden memang tidak melantik seorang yang terindikasi katakan demikian korupsi. Jadi lebih baik pilih yang bersih. Ya ini hal yang biasa. Kalau ada martabak spesial, martabak biasa. Nah, kalau spesial adalah ketika misalnya KPK mengumumkan bahwa status dari BG itu tersangka, Jokowi kemudian menarik usulannya dari DPR. Itu baru saya katakan spesial. Nah, kalau biasa, ya ini biasa, martabak biasa 2 telur. Semoga dengan proses ini bisa meningkat jadi bintang 4, ya, telur 4 tadi jadi spesial. Kita berharap seperti itu. Nah, memang kalau saya melihat tadi kata Profesor ini Pak Komarudin mengatakan bahwa memang itu budaya Jawa, tetapi saya tidak melihat lebih ke budaya, ya, karena banyak orang Jawa yang bisa bersikap tegas. Bung Karno misalnya, kalau ada orang disuruh mundur tidak mundur, dia bisa tempeleng, kan suka dilempar asbak menterinya, begitu kisahnya. Kalau orang disuruh mundur, katanya kan Jokowi sudah meminta mundur BG, tapi yang bersangkutan tidak mau mundur. Bayangkan kalau Bung Karno ketemu BG bisa ditempeleng, mungkin seperti itu. Iya. Ini Bung Karno itu tokoh pergerakan pendobrak, itu beda sekali. Ya. Tapi siapa Jokowi itu? Ya artinya begini. Dia bisa jadi gubernur, jadi itu dia kan yang pegang saham siapa? Bagi saya sekarang gini, satu dia presiden. Dia seperti itu. Kalau saya bagaimana dia kemudian didorong untuk betul-betul dia jadi presiden, bukan perpanjangan partai. Oleh karena itu sekarang saya minta kepada tim 9 kawan-kawan jangan berhenti di sini, harus didesak dari agenda membela, sebab apa, dia presiden. Jadi kalau dibiarkan tidak diberi amunisi, saya khawatir nanti orang-orang yang sekelilingnya juga akan menghambat lagi. Iya. Ya, saya sepakat. Jadi baik, Mas Agung dan juga Prof. Komarudin, sebelum kita lanjutkan, kita harus simak terlebih dahulu info terkini berikut ini.